Salam, selamat pagi. Pada hari ini kita berjumpa di Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJ Pniel Surabaya dan Anugerah Kemendung. Pada renungan pada hari ini, Sabtu 6 Desember 2025, saya ambil dari Amsal 14 ayat 12 yang demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ayat ini memperingatkan agar kita tidak hanya mengikuti jalan yang terlihat baik di mata kita, tetapi kita harus mempertimbangkan dengan seksama tujuan akhir dari jalan tersebut. Jalan yang disangka lurus adalah cara hidup yang terlihat benar, aman, menyenangkan, namun akhirnya menyesatkan. Bisa juga berujung pada kematian. Jalan yang tampak lurus bukanlah keselamatan atau kehidupan, melainkan kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat kejatuhan Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3. Kita melihat begitu Hawa tergoda oleh tipuan daya iblis. Dia begitu menginginkan buah yang segar, buah pengetahuan akan hal yang baik dan jahat yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Tetapi karena buah ini begitu menyegarkan, sangat segar sekali dan rasanya enak dimakan, sangat menggiurkan bagi mereka yang melihatnya, maka Hawa itu pun dan juga Adam jatuh dalam dosa. Nah, tetapi ujungnya apa? Yaitu kematian bagi ciptaannya, kematian bagi ciptaan Tuhan. Ya, ini ada di Roma 5 ayat 12 yang mengatakan demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, di dalam 14 ayat 12 ini juga berlaku di dunia ini. Apa yang tampaknya benar bagi seorang seringkali pada akhirnya berujung pada kematian. Ya, di dunia ini banyak sekali zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ya, judi online, ya, arisan online, pinjaman tanpa bunga. Nah, sekarang sedang marak di sekitar kita. Banyak orang yang terjebak di dalam perjudian online maupun arisan ataupun pinjaman-pinjaman online tanpa bunga. Ini sangat menyesatkan. Kelihatannya memang sangat menggiurkan. Banyak orang yang tertarik, tapi ujung-ujungnya semua orang akan hilang harapan. Nah, untuk itu kita harus hati-hati. Hati-hati. Kita harus memeriksa diri kita supaya kita jangan jatuh terhadap jalan yang menyesatkan ini. Jadi, untuk mencapai suatu tujuan yang benar, kita memerlukan jalan yang benar. Selain itu membutuhkan panduan, arahan agar kita tidak salah langkah. Adapun jalan kehidupan yang benar adalah Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus mengikuti jalan Tuhan, sekalipun sempit dan banyak kesukaran. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan kehidupan. Demikian dalam Matius 7 ayat 14. Tanpa terang Kristus yang menerangi, kita semua akan menjadi orang disebutkan di dalam Amsal 14 ayat 12 yang mengatakan,
Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya penuh maut. Dan ayat ini juga mendorong untuk kita supaya kita memeriksa diri kita sendiri dan berhati-hati dalam mengikuti keinginan, hasrat, dan kecenderungan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita agar selalu menyertakan Tuhan dalam segala jalan kehidupan yang kita tempuh, agar jalan yang kita tempuh tidak menuju kehancuran. Kalau kita sudah mengandalkan campur tangan Tuhan dalam segala hal, maka jalan-jalan yang kita ambil selalu mencapai kesuksesan. Bukan sukses secara materi, tapi juga sukses dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebab itu mari kita belajar dari dia, Raja Daud, yang berkata demikian. Jadi ini doa daripada Raja Daud di Mazmur 25 ayat 4 sampai 5a yang demikian firman Tuhan. Beritahukanlah padaku jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Nah, inilah doa Daud. Dia begitu menginginkan Tuhan senantiasa ada di dalam segala jalannya. Dia minta petunjuk pada Tuhan supaya Tuhan memberitahukan kepada Daud jalan-jalan Tuhan. Ya, tunjukkanlah padaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, marilah kita senantiasa berhati-hati, ya, jangan menyangka bahwa jalan yang disangka orang itu lurus, tapi ternyata ujungnya penuh maut. Kita harus terus selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengizinkan Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita, supaya hidup kita senantiasa selamat, tidak menuju suatu kebinasaan. Tuhan Yesus berkati. Salam bergemar. Haleluya.